mengumpulkan bekal-bekal kepulangan kita yang sudah pasti adanya. Demi Allah, tidak ada satupun manusia yang akan tetap tinggal di sini meskipun dia mau tetap tinggal di sini. Meskipun dia minum vitamin B1, vitamin B2, B3, B10, B100, vitamin hanya berhubungan dengan kesehatan. Tapi demi Allah, vitamin yang diminum tidak ada hubungannya dengan mengakhirkan kematian. Maka kematian kita sudah pasti adanya, tinggal masalah waktu saja. Sehingga detik-detik waktu yang Allah berikan saat ini, mari sama-sama kita rakus-rakus beramal soleh. Jangan pernah kita sia-siakan setiap detik kecuali melakukan amal soleh. Karena waktu kepulangan kita sudah pasti adanya. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah dikala harta, tahta dan kuasa jabatan di akhirat tidak lagi mampu menolong kita. Jamaah sekalian, siapa saja yang mengenal Allah, maka dia pasti akan cinta kepada Allah. Dan siapa saja yang cinta kepada Allah, maka dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada makhluk. Kalau takut kepada makhluk, kita akan lari menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah, kita akan lari, mendekat, merapat, menyerahkan diri, angkat tangan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang bertanya, bagaimana cara mengenal Allah? Jawabannya, sibukkan diri dengan Allah. Sibukkan diri bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, memikirkan dan meresapi hikmah kekuasaan Allah, melihat kebesaran Allah, barulah kita akan mengenal Allah dan kebesaran Allah akan masuk ke dalam hati kita. Dan kalau orang sudah memahami kebesaran Allah, kata guru saya, dia akan memiliki sifat takwa. Yang diantaranya sifat takwa ini adalah dia tidak mau tahu urusan orang lain, dan dia tidak mau orang lain tahu kesusahannya. Dia tidak mau menceritakan masalahnya kepada siapapun kecuali menceritakan masalahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan kita hari ini, Pak, ada masalah sedikit cari orang kaya. Ada masalah sedikit pikir bank mana yang bisa bantu saya, bank mana yang bisa pinjamkan kredit kepada saya. Tetangga beli mobil, pikir sales mana yang bisa mengkreditkan mobil dengan secara cepat dan instan. Aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala? Maka khususnya di momen mulia Ramadan ini kita latihan memperbaiki iman kita. Iman ini penting. Yakin sempurna bahwa yang berkuasa hanya Allah, titik, tidak ada koma. Ini iman. Yang berkuasa hanya Allah, selain Allah tidak punya kekuasaan.
Selain Allah adalah makhluk. Semua makhluk dikuasai oleh Allah. Kita tidak hidup, hanya Allah yang menghidupkan kita. Dan tidak lama lagi kita pun akan mati. 60 atau 70 tahun. Sebentar. Siapapun, bahkan dia pejabat atau orang kaya, presiden sekalipun, jangankan menguasai orang banyak, jangankan menguasai pegawainya, jangankan menguasai menterinya, menguasai diri mereka sendiri pun mereka tidak mampu. Makanya satu-satunya yang berkuasa mutlak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman la ilaha illallah. Maka ketika di hati ada kebesaran Allah, hadirin sekalian, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada satupun di hati kecuali Allah, maka dunia dia letakkan di tangan, mobil dia letakkan di garasi, bukan dia letakkan di hati, karena di hatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau di hati sudah ada kebesaran Allah, dia tidak akan kepo urusan orang lain. Dia tidak akan mau tahu urusan orang lain. Dia tidak akan mau tahu tetangga punya istri berapa. Dia tidak mau tahu itu. Dia tidak mau tahu tetangga punya tanah berapa, punya rumah berapa. Dia tidak mau tahu itu. Yang dia mau hanya terus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya terus mengenal kebesaran Allah. Karena itu yang akan ditanyakan nanti di dalam kubur. Dia paham itu. Yang ditanyakan adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu, bukan yang ditanya berapa istri tetangga. Maka mulai hari ini jamaah sekalian, puji-pujilah Allah. Kita tidak ada, namun kita diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada. Dan Allah akan tetap ada setelah seluruh makhluknya tidak ada. Seandainya seluruh makhluk ateis, seluruh makhluk mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata itu ada, dan Allah akan tetap ada setelah kata-kata itu. Kata-kata ada sudah tidak ada. La maujud illallah, la ilaha illallah. Allah mampu memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Tetapi Allah mampu menghinakan raja-raja, Allah mampu menghinakan pejabat, Allah mampu menghinakan bupati tanpa mengambil jabatannya. Kemuliaan itu ada dalam genggaman Allah. Allah mampu memuliakan orang miskin tanpa memberikan dia harta. Dan Allah mampu menyusahkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya, tambah susah. Tambah kaya, tambah menderita. Tambah kaya, tambah sengsara. Ini iman, Pak. Kalau di hati sudah ada kebesaran Allah, maka hidup kita akan tenang. Maka ini bedanya kita dengan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu, Pak, kita baca sirah Nabawiyah. Sahabat Nabi itu berdoa supaya dijadikan orang miskin. Sahabat Nabi itu menolak dunia dengan kedua tangannya. Tapi coba kita baca sirah Nabawiyah. Sahabat Nabi minta supaya hidup menjadi miskin, hidup bersama orang miskin, mati dikumpulkan bersama orang miskin. Kalau kita baca sirah Nabawiyah, sahabat Nabi rata-rata menjadi orang kaya. Tapi kita kebanyakan saat ini berebut dunia dengan kedua tangan, bahkan berebut dunia dengan kedua kaki, bahkan kepala kita merangkak mengejar dunia. Kalau kebanyakan kita berdoa minta kaya, malah sebaliknya Allah miskinkan kita.
Kita berdoa minta kaya, hutang bertambah banyak. Ternyata Pak, kalau orang berdoa minta miskin, Allah akan kayakan dia. Karena Allah tahu orang yang berdoa minta miskin, maka dia akan ringan tangan membantu agama Allah. Dia akan ringan tangan bersedekah, bangun masjid, kasih. Ada bencana alam, kasih. Mereka paham hakikat rizki. Bahwa rizki orang kaya dalam Islam bukan orang yang rumahnya mewah, bukan orang yang mobilnya mewah, bukan orang tanahnya di mana-mana, tetapi orang kaya dalam Islam. Sudah berapa anak yatim yang dia pelihara? Sudah berapa fakir miskin yang dia sudah santuni? Ini orang kaya dalam Islam. Maka di antara tanda iman itu baru masuk dalam diri seseorang. Ini tanda iman baru masuk ke dalam diri seseorang, yaitu dia memandang saat dunia datang kepadanya, dia memandang dunia hanyalah sebelah sayap nyamuk. Dia memandang yang datang hanyalah setetes air dari samudra yang luas. Dan kalaupun dunia itu pergi darinya, maka dia memandang yang pergi hanyalah sebelah sayap nyamuk. Dia tidak akan stres. Ini dunia baru masuk ke dalam hati. Ini iman kalau baru masuk ke dalam hati. Akan tetapi di antara tanda iman telah sempurna dalam hatinya, yaitu datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya. Datangnya dunia menggelisahkan hatinya. Tetapi perginya dunia menenteramkan hatinya. Perginya dunia membuat hatinya tenang. Ini di antara tanda iman telah sempurna dalam hati seseorang jemaah. Maka semoga kita menjadi hamba Allah yang iman telah benar sempurna masuk ke dalam hati kita, sehingga kita memandang dunia adalah sebuah masalah yang datang kepada kita, kecuali kalau dunia itu kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yakini bahwa dunia ini titipan dari Allah kepada kita. Akan tetapi ketika Allah meminta agar dunia itu kita berikan di jalan Allah, Allah tidak katakan berikan dunia itu di jalan Allah, tidak. Tetapi Allah katakan pinjamkan harta kita di jalan Allah. Tijarah tunjikum min adzabin alim, berbisnis dan berinvestasi kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga khutbah Jumat hari ini bermanfaat, khususnya bagi khatib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.